Setelah kenabian Nuh alaihi salam, nabi yang diutus setelah itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Jadi ada 4 orang nabi yang berasal dari Arab. Yang pertama Nabi Hud alaihi salam, kemudian Soleh, Syuaib, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud alaihi salam menjadi yang pertama yang berasal dari Arab, dan beliau sekaligus nabi yang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Nasab Nabi Hud alaihi salam adalah Hud bin Shalih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Beliau berasal dari suku Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihi salam. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Hud untuk berdakwah kepada kaumnya sendiri, kepada saudaranya sendiri. Kaum atau suku Ad ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan berpasir yang terletak di daerah Yaman. Letaknya persis ada di antara Oman dan Hadramaut saat ini. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, disebutkan di sana bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadi peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam. Mereka adalah kaum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan postur dan perawakan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia umumnya yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Dan menurut situs kata.co.id, katadata.co.id, satu siku itu sama dengan 45 cm. Artinya tinggi Raja Jalijan ini mencapai 45 meter. Yang biasanya manusia memiliki postur badan rata-rata hanya sekitar 1,7 meter saja. Nah, karena postur tubuh Jalijan ini sangat besar dan tinggi, jika dia berdiri, maka dia seolah-olah mampu menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkan gunung itu dari semua sisinya. Wahab bin Mudabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka rata-rata bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Ukuran dari kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabbih adalah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Wahab diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan memiliki darah Persia. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat dari kisah-kisah Israiliyat. Bahkan menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah suatu hari berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalek. Jahid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata dari seorang laki-laki dari kaum Amalek. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya, ternyata beratnya mencapai 10 kaki." Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum raksasa itu kian memuncak, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Maka berilah mereka peringatan dan beritahukanlah kepada mereka bahwa aku, Allah, telah memberikan mereka tempo yang lama. Dan mereka telah aku berikan kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan ajaklah mereka untuk bertauhid, agar mereka tidak menyembah berhala, untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala." Nabi Hud kemudian mendatangi mereka di saat mereka sedang merayakan hari raya. Di sana para pembesar kaum itu sedang berkumpul, dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota dengan bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun, kecuali suara Hud alaihi salam yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia, dan janganlah menyembah berhala yang telah kalian buat itu." Ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum mereka ditenggelamkan. Ketika Raja Jalijan melihatnya, lalu dia berkata, "Celaka engkau wahai Hud, apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kokohnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau
bahwa setiap sehari semalam 1.000 anak dari kaum kami itu terlahir. Maka tatkala Hud telah merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap tidak mendengarkannya. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wanita-wanita mereka dibuat mandul. Sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita dari kaum mereka yang hamil. Akhirnya mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah memberi istri-istri kami menjadi mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar-kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Nabi Hud alaihissalam tetap mengajak mereka selama 70 tahun. Dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu pada mereka, pada kaum Ad. Tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka, karena kesesatan mereka yang nyata." Maka selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka makin meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum ini tidak mau dengar juga. Akhirnya turunlah azab pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ini. Ketika itu terjadi paceklik bertahun-tahun, terjadi kemarau panjang dan sama sekali tidak turun hujan. Sementara kaum ini bergantung pada hujan, karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan ternak. Sedangkan ini sudah bertahun-tahun tak setetes pun air hujan turun ke bumi. Maka ketika itu terjadilah kekeringan yang luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen. Tanamannya banyak yang mati. Dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka. Banyak hewan ternak mati karena tidak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Malahan di satu riwayat dikatakan, akibat azab kekeringan yang luar biasa ini, setengah dari penduduk kaum Ad mati kelaparan. Sementara itu, Nabi Hud ini sudah meninggalkan kaum ini karena kaum ini tidak mau dinasehati. Akhirnya ketika sebelum kemarau ini terjadi, Nabi Hud safar ke Mekah, atau beliau pindah dari Al-Ahqaf ke Mekah, dan dia tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya. Ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah saat itu. Karena ketika ada kabar di masyarakat bahwa berhala-berhala Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya langsung ya. Maka berangkatlah ini 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah ini, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka itu dihilangkan. Nah, setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada suara dari langit yang seolah-olah doa mereka ini diijabah, dikabulkan. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara itu mengatakan lagi, "Baiklah, kalau kalian ingin hujan, sekarang kalian pilih dari semua yang warna awan ini. Kalian mau awan putih, hitam, kuning, atau awan warna merah?" Dan mereka menjawab, "Kami mau awan warna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya untuk turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, akan aku kabulkan permintaan ini. Pulanglah ke kaum kalian. Maka tunggulah di sana. Akan kukirimkan seperti apa yang kalian minta." Akhirnya, setelah itu mereka pulang ke kaumnya, dan setelah sampai, mereka memberitahu bahwa doa mereka dikabulkan oleh berhala yang ada di Mekah. Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka lihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke arah mereka. Maka ketika itu mereka senang, sebab akan turun hujan, anggapannya ya. Hingga orang-orang saat itu keluar dari rumahnya dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan itu berjalan menuju ke arah mereka. Mereka pikir awan-awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Padahal sebenarnya, ini adalah azab Allah yang kedua. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Maka tatkala ketika awan itu sudah semakin dekat, bukannya hujan yang turun, malahan ada angin yang besar yang keluar dari dalam awan ini, sehingga angin ini meluluh lantahkan semua yang ada di kaum Ad. Mau itu manusia, rumah-rumah, ya,
dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah hancur semua dilibas dengan angin ini. Tak hanya sampai di situ. Awan ini juga mengeluarkan semacam suara atau pekikan. Yang suara ini menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad ini. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan azab kepada kaum ini. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ke langit. Diangkatnya mereka tinggi-tinggi tanpa terkecuali. Dari anak-anak hingga orang tua semuanya diangkat oleh angin besar ini. Dan bahkan teman-teman, tak tanggung-tanggung nih. Kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orang ini itu diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan sekuat-kuatnya dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawah. Jadi ketika itu mereka ini dilesatkan dari langit dan menancap di tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya dari azab ini tidak Allah Subhanahu wa taala sisakan seorang pun kecuali Allah binasakan seluruhnya. Seluruh orang dari kaum Ad mati dan bahkan peradabannya pun musnah. Sementara di sisi lain, Nabi Hud alaihi salam yang hijrah bersama pengikutnya selamat daripada musibah yang menimpa kaum ini. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad karena mereka seluruhnya telah mati, Nabi Hud alaihi salam pergi berhijrah lagi menuju Hadramaut, Yaman. Di sana beliau menghabiskan sisa hidupnya sampai akhirnya beliau ini wafat dan dimakamkan pula di sana. Hingga sekarang makamnya yang di atas sebuah bukit di suatu tempat yang kurang lebih berjarak 50 km dari kota Siwon selalu dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia, terutama pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir dan nantikan kisah-kisah hikmah dan materi-materi yang bermanfaat yang kalian dapatkan insya Allah di channel Tarbiyah ID. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.